بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita bersyukur. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati Ramadan kali ini, walaupun kondisinya berbeda seperti Ramadan yang lalu. Dan ini akan memberikan Ramadan yang berkesan, yang akan menjadikan cerita kita di masa akan datang. Kaum muslimin yang berbahagia, selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda agung Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi pengikut Nabi yang setia, sehingga kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya bersama kekasihnya Muhammad Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang berbahagia, kita tidak terasa sudah hampir di penghujung Ramadan. Lalu kira-kira nilai apa yang berubah dari pendidikan Ramadan ini? Ada dua nilai dan dua kabar. Yang satu kabar gembira, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua hadisnya sudah hafal. Barang siapa yang berpuasa, man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kita berharap di sini, kita berharap bagian dari yang ini, kita berharap masuk golongan ini. Tapi juga Rasul mengingatkan, ruba so'imin atau kamin so'imin laisa min siyamihi rajuan atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa selain lapar dan haus. Satu sisi adalah kabar gembira bahwa orang yang berpuasa, catatan, syaratnya ikhlas, syaratnya penuh pengharapan, diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang lalu. Tapi sisi lain, Allah mengingatkan, Nabi mengingatkan, kamin so'imin, ruba so'imin, berapa banyak orang puasa yang tidak dapat apa-apa selain lapar dan haus. Ini mengerikan, cuma dapat lapar dan haus. Tetapi ini penting disampaikan agar jangan kita masuk bagian dari yang semacam ini. Dalam keseharian, ini untuk muhasabah kita, untuk introspeksi kita. Mau masuk yang mana, yang diampuni atau yang tidak bernilai apa-apa, itu bisa dilihat dari keseharian kita. Dan ini untuk kita, untuk introspeksi kita. Ada yang mencatat bahwa puasa ini akan bernilai terhadap diri seseorang dilihat dari kelakuan setelah Ramadan. Nah, kita akan belajar dari dunia binatang. Satu ular. Ada 5 perubahan dari 2 binatang ini, yang berubah dan yang tidak berubah. Ular, satu, dia tidak berubah apa-apa. Dia puasa. Orang Jawa bilang proses ngelungsumi itu. Ketika ngelungsumi dia berpuasa. Dan setelah dia selesai, tidak ada perubahan apa-apa. Sementara ulat, dia berubah. Dalam konteks hadis tadi, dalil syar'i, dan dalam keseharian, kita lihat dalam kehidupan binatang, kita masuk yang mana? Ular dan ulat. Kalau ulat, satu, dia berubah namanya. Sebelum puasa, dia bernama ulat. Tapi setelah dia berproses, masuk dalam kepompong, keluar, maka namanya berubah menjadi kupu-kupu. Ada perubahan. Dan perubahannya positif. Yang kedua, makannya. Sebelum puasa, ulat makan apapun, makan daun-daun apapun, maka dia dimusuhi, dibenci oleh manusia, khususnya petani. Tapi setelah dia berpuasa, dia hanya makan saripati bunga,
saripati bunga. Tidak semua dia makan, hanya saripati. Maka yang tadinya dimusuhi oleh manusia berubah. Yang ketiga, ulat berubah cara berjalannya, cara berpindah tempatnya. Dulu dia merayap, sekarang dia terbang. Jangkauannya lebih jauh, sudut pandangnya lebih luas, lebih tinggi. Cara memandang sesuatu lebih jauh, lebih komprehensif, lebih universal, tidak sempit. Yang keempat, ulat berubah sifatnya. Ya tadi, yang tadinya rakus sekarang menjadi tidak rakus. Dan yang terakhir, ulat setelah yang pertama namanya, jalannya, kemudian makanannya, sifatnya, mukanya juga berubah. Yang dulunya menakutkan, menjijikkan, menyebalkan, paling tidak menggelikan, sekarang berubah menjadi manis, menjadi indah. Dulunya menakutkan, sekarang dicari-cari orang. Anak-anak senang, orang tua juga demikian. Itulah ulat, puasanya berubah menjadi lebih baik. Sementara yang kedua, ular. Ular adalah contoh orang yang berpuasa tapi tidak ada kebaikan setelah dia berpuasa. Pertama, namanya tetap ular. Tidak ada berubah nama. Dari ular kobra misalnya menjadi apa? Dari ular anaconda menjadi apa? Tidak ada. Tetap namanya kobra, tetap namanya anaconda. Jadi tidak ada perubahan nama. Yang kedua, cara jalannya, cara bergeraknya. Dia tidak berubah, tetap melata seperti ini. Setelah puasa dan sebelum puasa, sama, tidak ada perubahan. Yang ketiga, makannya juga tetap. Yang sebelumnya makan katak, setelah puasa tetap dia makan katak. Sesuai dia sebelum puasa, tidak ada perubahan. Kemudian sifatnya tetap rakus, tidak berubah. Dan yang terakhir, wajahnya tetap menyeramkan, menakutkan. Setahu saya tidak ada ular yang menggelikan, menakutkan, tidak ada ular yang lucu. Jadi pilih yang mana. Mari berintrospeksi, meniru ular atau menjadi ular, meniru ular. Kita berharap kita adalah orang-orang yang puasanya meniru ulat, berubah menjadi lebih baik. Walaupun jelas yang pertama kita tidak bisa berubah seperti ulat yang berganti nama. Nasruddin setelah puasa tetap namanya Nasruddin. Seperti juga jamaah sekalian, kaum muslimin sekalian, tetap namanya. Yang kedua, sifatnya yang egois, yang rakus, yang ingin menang sendiri, yang bakhil, yang pelit, yang penuh dengki, penuh hasad, berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah la'allakum tattaqun, tujuan puasa. Yang ketiga, sifatnya. Tadi sudah sifatnya ya. Dalam hal makan juga menjadi lebih hati-hati. Cari yang halal, halal dan halal. Jamaah sekalian, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Inilah tujuan puasa. Ayatnya hafal semua, Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Semoga kita bisa mengambil iktibar dari kisah tadi, dari contoh tadi. Kita ambil ayat Al-Quran tentang perintah Al-Quran dan tujuannya. Kita ambil hadis tentang orang yang berpuasa. Yang pertama, ghufiro, diampuni. Yang kedua, tidak ada perubahan. Laisa min siyami illa juwal atas. Dan contoh dari kehidupan ular dan ular. Semoga sekali lagi kita bisa termasuk yang la'allakum tattaqun. Semoga berdasarkan hadis kita termasuk yang ghufiro lahum ma taqaddama min dhanbi. Dan semoga dari kehidupan kita bisa menjadi seperti ular yang banyak perubahan untuk kebaikan yang lebih positif tentunya. Jamaah sekalian,
kaum muslimin yang berbahagia. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf. Terima kasih atas perhatian. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.